Tepat 6.50 ya. Matahari dibuka akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadinya tertutup awan oleh kabut, mana tadi malam ada hujan ya. Tepat jam 6.50 kelihatan langsung bulan, langsung muncul matahari ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin di wafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sobat AMDK, kembali lagi sama saya Putra Abu Muhammad Dwi Anak Husain Al-Jambi. Udah lama nih nggak muncul nih di channel AMDK nih, karena lagi fokus meroja Al-Quran. Mohon doanya nih Sobat AMDK biar dimudahkan dan dilancarkan. Amin, amin. Nah, pada sesi kali ini kita sudah kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya melalui WA dan YouTube. Jadi kalau WA, di mana tuh? Ya nanti bagi Sobat MDK yang ingin masuk grup WA, tinggal komen di kolom komentar. Kalau saya mau masuk grup WA juga, nanti insya Allah akan ditangani oleh admin. Jadi nama WA-nya itu adalah Bisnis Islam. Nah, kemudian kalau dari YouTube, dari channel YouTube AMDK. Jadi para penonton yang belum subscribe, subscribe dulu dan jangan lupa pencet lambang loncengnya untuk memberitahu kepada antum sekalian kalau misalkan beliau buat video baru. Nah, jadi kita masuk dalam pertanyaannya. Pertanyaan pertama, ini dari WA, dari grup WA. Apakah uang dari hasil deposito bank syariah halal atau haram? Keren ya pertanyaannya, gak jauh-jauh beda, hampir di setiap tempat selalu ini muncul ya. Hasil dari bunga deposito di bank syariah halal atau haram? Bisa halal, bisa haram jawabannya ya. Bisa halal, bisa haram. Halalnya bagaimana? Halalnya deposito di bank syariah kalau akadnya mudharrabah mutlaqah, sudah itu nasabah yang menginvestasikan buat ada surat pernyataan siap rugi. Karena bolehnya kita dapat keuntungan kalau kita siap rugi. Al-kharaj bid-daman. Nah, jadi kalau cari bank syariah, di mana kita kalau menginvestasikan ke bank syariah tersebut dengan mengambil deposito, ya, deposito mudharrabah, akadnya mudharrabah mutlaqah. Dan di dalam pembukaan rekeningnya itu ada pernyataan saya siap rugi. Jadi deposito itu akan jadi halal di perbankan syariah ya, kalau disertai dengan surat pernyataan dari pemilik nasabah, pemilik uang, itu sohibul mal, dia siap rugi. Jadi, siap rugi. Di perbankan syariah sudah difasilitasi. Makanya itu kenapa banyak pertanyaan ini muncul ya, karena di Undang-Undang 21 2008 tentang produk investasi ini, yaitu dana masyarakat yang menginvestasikan ke bank syariah untuk akad mudharrabah itu belum dimunculkan. Seperti itu. Akhirnya siap rugi, siap rugi itu belum ada. Dan sudah itu di fatwanya juga belum ada. Nah, justru Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memberikan rukhsah untuk perbankan syariah menggunakan revenue sharing. Nah, revenue sharing itu adalah pendapatan yang dibagi, biaya nggak masuk di situ. Kalau itu jadi riba. Nah, itu yang makanya muncul pertanyaan dari antum gitu, pertanyaan dari WA tersebut. Nah, makanya ini perlu diberitahu ke masyarakat. Jadi jangan tinggalkan bank syariahnya. Kenapa? Ulama kita membuat ini, praktisi bank syariah itu ngikutin.
ngikutin. Nah, makanya kita yang sudah tahu, nah kemarin kan kalau nggak salah kita pernah juga ngobrol dengan Ami Agus tuh dalam perbaikan. Itu salah satunya literasi kita meningkat, ya, maka produknya nggak dibeli. Ini salah satunya. Jadi literasi meningkat, produk nggak dibeli. Kenapa? Ternyata banyak perbankan syariah, Mas, ini udah 28 tahun loh. Udah 28 tahun. Itu sudah sejak tahun 2000. Fatwa DSN nomor 1 giro, terus deposito, terus tabungan, itu semua nggak ada surat pernyataan siap rugi yang akad mudharabah. Karena dia masih diberikan rukso untuk saat itu di awal itu adalah paling mudah mengajak bangsa Indonesia yang nggak mau. Jadi tapi yang muncul di masyarakat sering para ustadz menyatakan bank syariahnya yang nggak siap rugi. Padahal ini kebalik. Yang nggak siap rugi itu masyarakat. Maka Dewan Syariah kita itu memberikan rukso agar supaya ya masyarakat itu beralih ke bank syariah yang tadinya qaulilan faqaulilan dengan keilmuan tadi dia tidak mengejar. Makanya saat ini itu banyak yang sudah dapat literasi, dia kepingin. Nah, makanya ada bank syariah tuh yang sudah membuat itu di pembukaan rekeningnya itu ada pernyataan siap rugi. Sudah ada? Sudah ada. Nah, ini kabar gembira nih buat Sobat MDK. Tadinya mereka buat pernyataan sendiri. Nah, saya selalu dikejar itu. Berarti sekarang Sudah ada. Ketika saya pernah datang ke Aceh, Lok Sumawe kita bahas, habis pembahasan di masjid, besok datang ke banknya. Datang ke bank syariah langsung pindah itu. Bukan 100 juta, 200 juta, langsung miliaran. Jadi orang yang mau siap rugi itu Masya Allah. Karena dia betul-betul dapat pemahaman itu. Jadi permasalahan ini, jadi deposito bank syariah itu dia halal. Kalau masyarakat membuat pernyataan siap rugi. Namun saat ini ternyata sudah ada perbankan syariah yang memfasilitasi tanpa harus buat MDK buat sendiri, mereka sudah menyiapkan di formulir pembukaan rekening. Nah, di formulirnya sudah langsung disediakan. Jadi kalau mau cari itu di mana? Ada di bank syariah yang benci neraka, idamkan surga. Ini itu Sobat MDK pasti udah hafal lah ya. Mau cari bank yang benci neraka, idamkan surga. Iya. Jadi halal kalau dia punya itu. Jadi kalau yang haram kalau dia tidak buat. Punya itu. Nah, jadi diingat-ingat halal apabila nasabah yang menaruh deposito tersebut mereka siap rugi. Namun ketika mereka tidak membuat pernyataan atau tidak siap rugi, nah ini yang menjadi permasalahan. Nah, makanya itu banyak para ustadz sering memberikan pemahaman kepada masyarakat kalau masih seperti itu jangan. Masukin aja satu produk yang ada akad wadiahnya. Jangan ambil bonusnya, jangan ambil hadiahnya. Itu makanya jadi, banyak wadiah yang naik gitu. Jadi ada solusi juga kalau misalnya masih ragu, saya masih perlu penjelasan nih. Jadi banyak para ustadz juga menyarankan untuk membuka wadiah untuk lebih aman lagi. Nggak ada ngambil apa-apa. Jadi nggak ngambil apa-apa, pure. Jadi benar-benar nyimpan aja. Nyimpan saja. Baik. Itu pertanyaan dari grup PA. Masya Allah. Nah, ini juga ada masuk dari YouTube. Jadi Sobat MDK jangan ragu-ragu kalau ingin bertanya di YouTube, tulis saja nanti kolom komentar, kita akan kumpulkan, nanti kita akan berbincang. Tapi implementasi implementasi gimana yang diragukan. Nanti kalau soal ilmunya tanya sama Ustadz gitu. Nah, ini dari YouTube dari Syamsi Budiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau pinjaman pakai slip gaji, bagaimana caranya ya? Nah, untuk apa? Itu harusnya jelas, iya kan? Kemana? Untuk apa ya? Jadi ini yang sering banyak gitu ya. Yang sering banyak di masyarakat, boleh nggak pinjam? Ya, pakai slip gaji boleh. Saya mau beli rumah. Nah, padahal itu kan kalau beli rumah jangan pinjam. Gitu. Karena kalau pinjam itu kan harus dipulangin, nggak boleh ada tambahan. Jadi kalau dia pinjam ini masih juga subhat. Pinjam apa? Kalau dia pinjam uang, tentu bukan uang itu yang dipulangin, maka dia namanya hutang. Tapi kalau pinjam mobil, mobilnya yang dipulangin. Nah gitu kan, itu bisa namanya sewa. Kalau pinjam uang itu bisa dapat akad qard, kalau pinjam mobil akad sewa bisa dapat ujroh gitu. Jadi hati-hati banget itu. Kalau saya mau utangnya itu atau pinjaman uangnya itu
untuk beli mobil. Nah, itu jangan pinjem. Oh, sama? Iya, Pinjem juga. jadi aku mau beli mobil, bisa nggak di bank syariah Kan uangnya gitu. belum cukup. Nah, kan bisa beli mobil dengan cara cicilan. Oh, bisa tuh di bank syariah. Bisa. Nah, kalau di bank syariah beli mobil cara cicilan walaupun belum lunas, itu mobil udah jadi milik Anda. Beda dengan kalau di leasing gitu kan. Di leasing itu dia sebenarnya bukan beli, dia itu sewa. Nanti diakhiri dengan perpindahan hak. Oh, beda. Beda Kan banget. sama-sama diterima barangnya. Tapi nyewa. Kalau di syariah? Kalau saya beli. Oh, Sewa kan sama-sama itu. terima barang. Nah, lihat itu makanya butuh pemahaman akad. Akad itu ada karakter, ada yang memindahkan, ada yang tidak memindahkan. Nah, kalau sewa tidak memindahkan. Kalau beli itu memindahkan. Oh, berarti kalau di bank syariah tuh barang memang langsung punya saya. Kalau Iya, langsung nama Mas Rio gitu. Jadi kalau yang lewat leasing-leasing itu enggak? Nah, aneh. Dia tidak berpindah tapi namanya juga gitu. Oh, gitu. Dia katanya sewa tapi namanya langsung bisa nama Rio. Harusnya itu nama perusahaan. Kalau itu tadi kan beli rumah atau beli mobil disarankan jangan pinjam. Tapi kan sih kan pertanyaan pinjaman. Iya, Jadi itu kira-kira- kemungkinan besar dia tuh itu tadi masyarakat. Ini harus dilurusin. Hmm, Jadi kalau dia pinjam uang, mulanginya kan harus uang juga. Nah, itu bank nggak boleh dapat yang namanya kelebihan. Ketika ada syarat, ada nambah. Ketika ada syarat, ada denda. Itu kena riba. udah paham insyaallah ya sobat AMDK. Kalau besok mau tanya mau beli apa atau pinjamannya untuk apa dijelasin. Iya, Jadi kalau kan- pinjamannya untuk sosial, anak aku Nah, jadi, sakit, nah nah. itu bisa Jadi gitu. agar bisa dijawab dengan Jelas. oleh AMDK. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan yang mungkin akhir juga dari YouTube juga disampaikan oleh Iman Setiawan channel. Wih, kayaknya punya channel juga nih. Apakah BRI Syariah menyebutnya bisa melakukan takeover dari bank konvensional? Ini juga banyak di masyarakat take over. Take Iya. over itu apa? Take over itu kan memindahkan. Apa yang dipindahkan? Hutang. Karena kalau di konvensional itu hutang uang. Memindahkan. Nah, kalau dia memindahkan, ini bank syariah nggak boleh dapat untung. Gitu. Iya. Tapi Dan- bisa. Ya bisa kalau bank syariahnya mau. Kan boleh namanya ta'awun di situ kan. Cuman bank syariah nggak boleh dapat untung. Tapi kan pemirsa kan harus tahu bank syariah itu lembaga yang cari untung. Loh. Nah, Jadi gimana dong? makanya lihat channelnya YouTube ABMDK Al Jambi gimana kalau take over gitu. Nah, kan sudah ada dilurusin. ternyata. Oh, nanti Iya. kita kasih di sini nih. Nah, tinggal pencet itu pembahasannya. Ah, Ternyata dijawab. ada take over gimana gitu. Berarti Iya. Iman Setiawan baru ngikut ya. Ya. Makanya pencet loncengnya dan subscribe biar setiap ada Ada video sudah terbaru muncul. langsung dapat. Oh, iya. Oke, kalau gitu sobat MDK, mungkin pertanyaannya kita ringan saja. Ini dingin banget, masya Allah. Kita lagi di mana sini? Nih di Bukit Sikunir. Sikunir. Bukit Sikunir. Tadi itu kelihatan gunungnya, masya Allah, gunung dia Dingin gitu ya. banget, masya Allah. Satu Ya, lagi. ada. Enaknya adem-adem gini. Jangan lupa untuk Tuh, minum tuh. kopi. Kopi apa? Kopi durian. Kopi durian ada Nah, ginsengnya. ini dia. Tuh, kopi rasa durian dan ginseng. Jadi buat sobat yang seneng ngopi tapi seneng makan durian juga, bisa. Sekali bisa ada. ini nih. Jadi rasa-rasa wah nikmat. Ada duriannya. banget. Dan ada ginsengnya juga yang bikin hangat badan. Jadi jangan lupa untuk beli nih. Nanti bisa hubungi admin juga. Oke. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MDK,
Jadi biasanya ini adalah pendakian Cikunir yang ada di Dieng. Ini kalau ingin ngelihat golden sunrise itu bisa datang ke sini. Nah, biasanya datang ke sini itu ketika waktu subuh. Waktu subuh. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim jangan sampai lupa untuk sholat subuh. Nah, di sini sudah disediakan musola. Kalau pengen wudhu juga ada tempat wudhunya, ada toiletnya juga. Cukup dengan bayar 3.000 sudah paket kamar mandi. Nah, jadi nggak perlu cari kemana-mana karena di sini pemberhentian yang ada musola cuma ada di sini. Ya sebelum daki ke atas sana jangan lupa untuk sholat terlebih dahulu karena di atas sana udah nggak ada tempat lagi untuk sholat. Ya jangan sampai kita ingin melihat mentadaburi apa yang Allah berikan tapi kita malah lalai sholat. Nih salah satu khas yang ada di Dieng dan kentang ini nih. Tujuh. Gorengannya berapaan, Bu? Seribuan semua. Seribuan semua.